Assalamualaikum, apa kabar semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya Pak Adit. Ini merupakan video kedua dari seri materi kuliah jaringan komputer dengan tema struktur dan arsitektur jaringan komputer. Untuk apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini, kita langsung aja ke materinya ya. Oke, jadi pada video sebelumnya, pada seri mata kuliah jaringan komputer ini sudah dibahas mengenai pembagian jenis-jenis jaringan. Seperti berdasarkan fungsi, berdasarkan area, topologi, pendistribusian sumber informasi atau data, dan media transmisinya. Nah, dalam materi pada video kali ini, kita akan membahas sedikit lebih dalam tentang jenis-jenis jaringan berdasarkan area dan penambahan beberapa bentuk lainnya dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum nonton video sebelumnya, silakan tonton dulu ya, nanti saya tambahkan linknya di deskripsi. Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal. Dalam artian, jaringan ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di area tertentu saja. Untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain atau perangkat yang lainnya, dalam jaringan LAN ini cukup menggunakan perangkat jaringan yang sederhana, seperti menggunakan kabel UTP, hub, switch, router, dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh jaringan LAN, yakni adalah seperti komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, perusahaan, warnet, kantor, dan lain-lainnya. Ini adalah contoh dari jaringan LAN yang mudah kita temukan di sekitar kita. Menggunakan jaringan LAN mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya itu yang pertama, seperti lebih irit pengeluaran biaya operasional, kemudian lebih irit dalam penggunaan kabel, koneksi transfer data antar node dan komputer bekerja dengan cepat. Selain itu, menggunakan jaringan LAN rasanya kita juga tidak memerlukan operator telekomunikasi membuat jaringan LAN-nya. Jadi kita nggak perlu menggunakan jasa operator telekomunikasi untuk melakukan instalasi pada jaringan LAN kita. Dengan menyiapkan kabelnya harus ada, kemudian hubnya harus ada atau switchnya, kemudian ada komputernya yang pasti. Nah, selain ada kelebihan, pasti ada juga kekurangan atau kerugian dari penggunaan jaringan LAN ini, yaitu cakupan wilayah pada jaringan LAN ini, koneksinya itu sangat kecil atau terbatas. Nah, MAN atau Metropolitan Area Network adalah salah satu jenis jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang jauh lebih canggih dari semua jaringan komputer berbasis LAN. Jadi jenis jaringan ini dikatakan bisa mencakup area yang lebih luas karena MAN ini sendiri biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya. Bahkan bisa dari satu provinsi ke provinsi yang lainnya. Jadi antar provinsi bisa, antar kota juga bisa. Tapi untuk membuat jaringan MAN ini biasanya memerlukan operator telekomunikasi yang bertugas sebagai penghubung antar jaringan komputernya. Nah, struktur MAN ini cukup mudah dipahami karena tidak memerlukan bantuan kabel yang terlalu banyak. Jadi cocok untuk menghubungkan jaringan koneksi di beberapa kota sekaligus. Jadi banyak contoh penggunaan MAN di Indonesia ini secara tidak sadar mungkin saja kita salah satu yang menggunakan jaringan ini ya. Salah satu contohnya itu, yang pertama itu adalah bank. Kemudian kampus dan perkantoran. Untuk bank, kita sebut saja banknya Bank A. Nah, Bank A ini pasti memiliki kantor cabang di setiap kota. Nah, untuk mengkoneksikan antar kantor cabang yang satu dengan kantor cabang yang lain, maka diperlukan yang namanya jaringan MAN untuk koneksinya. Begitu juga kampus, misalnya satu buah universitas atau institusi pendidikan itu punya gedung kampus yang lebih dari satu, jaraknya juga cukup jauh. Nah, itu bisa menggunakan jaringan MAN. Nah, keuntungan penggunaan jaringan MAN ini dia sangat berbeda sekali dengan jaringan LAN, di mana jaringan ini sendiri dapat mencakup wilayah atau area yang jauh lebih luas, sehingga untuk berkomunikasi menjadi lebih efisien. Jaringan MAN juga mempermudah kita dalam hal berbisnis, jadi dia easy to business. Kemudian, keamanan berkomunikasi menggunakan jaringan MAN ini juga lebih terjaga. Ibarat kata jauh lebih aman dibandingkan jaringan LAN. Namun, walaupun telekomunikasi menggunakan jaringan ini bisa dibilang cukup aman, jadi ternyata jaringan MAN ini mudah dirusak untuk mengambil keuntungan pribadi seperti pencurian kabel penghubung fiber optik. Dan untuk memperbaiki jaringan MAN ini yang rusak, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jaringan WAN adalah salah satu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas dan menggunakan teknologi yang super canggih apabila dibandingkan dengan jaringan LAN maupun MAN. Tidak tanggung-tanggung ya, untuk jaringan ini sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan di satu negara dengan negara lain, bahkan bisa dikoneksikan antar benua. Jadi dari satu benua dengan benua yang lain itu bisa saling terhubung.
Untuk dapat menghubungkan ke berbagai negara, jaringan WAN terhubung dengan menggunakan kabel fiber optik dan menanamnya di dalam tanah maupun di jalur bawah laut maupun menggunakan jaringan wireless. Jadi jenis jaringan WAN berkabel dapat terdiri dari multi-protocol label switching, ada T1S, ada Ethernet, dan koneksi broadband. Kemudian untuk jenis jaringan WAN yang nirkabel atau wireless memiliki data seluler seperti 3G, 4G, 5G, dan jaringan Wi-Fi ataupun jaringan satelit. Nah, untuk infrastruktur WAN ini sendiri dapat dimiliki secara pribadi atau disewa sebagai layanan dari penyedia layanan pihak ketiga seperti operator telekomunikasi dan penyedia layanan internet atau ISP atau Internet Service Provider. Nah, adapun keuntungan jaringan WAN ini adalah yang pertama dapat dipastikan lebih canggih daripada jaringan LAN maupun MAN. Yang kedua, jaringan WAN ini pasti memiliki cakupan wilayah jaringan yang sangat luas. Yang ketiga, teknologi yang lebih canggih pasti sudah ditanamkan di jaringan WAN ini. Yang keempat, jaringan WAN juga dapat terhubung dengan lebih rahasia dan lebih aman. Jadi dia jauh lebih aman dibandingkan jaringan MAN maupun WAN. Dan yang terakhir, kemudahan dalam urusan berbisnis karena cakupan wilayahnya antar negara bahkan antar benua. Nah, karena teknologi yang digunakan lebih canggih, cakupan atau jangkauan yang lebih luas, serta keamanan yang lebih tinggi, pasti membutuhkan biaya operasional yang tidak murah atau yang bisa kita sebut sangat mahal. Karena biaya yang mahal ini menjadi pertimbangan utama dalam membangun jaringan WAN secara pribadi atau personal. Makanya biasanya untuk membangun jaringan WAN ini, dia masuknya ke perusahaan. Jadi satu perusahaan besar yang membangun jaringan WAN. Nah, intranet adalah konsep LAN yang mengadopsi teknologi internet dan mulai diperkenalkan pada akhir tahun 1995. Atau bisa dikatakan intranet adalah LAN yang menggunakan standar komunikasi dan segala fasilitas internet, diibaratkan berinternet dalam lingkungan lokal. Intranet ini bisa disebut juga sebagai jaringan private atau private network yang menggunakan protokol-protokol internet, yaitu TCP/IP. Digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu, misalnya dalam lingkup sebuah kantor, sekolah, atau kampus. Intranet digunakan untuk membantu alat dan aplikasi, misalnya kolaborasi dalam kerjasama atau direktori perusahaan yang sudah canggih, penjualan dan alat manajemen hubungan dengan pelanggan, manajemen proyek, dan lain-lain untuk memajukan produktivitas pada suatu perusahaan. Salah satu contohnya adalah sistem absensi yang sering dikenal dengan Amadi untuk mahasiswa dan dosen di UMA. Pada saat kita kuliah tatap muka biasanya, sistem ini hanya bisa diakses di lingkungan kampus saja ya. Jadi pada saat kita mulai perkuliahan, dosen itu melakukan absensi menggunakan Amadi. Nah, hal ini mencerminkan bahwa sistem Amadi ini menggunakan teknologi intranet. Nah, adapun keuntungan dari intranet ini sendiri adalah yang pertama dapat meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua meningkatkan kerjasama, yang ketiga mempermudah komunikasi, yang keempat efisiensi biaya, yang kelima kemudahan mendapatkan informasi. Sedangkan kerugiannya, yang pertama kemungkinan terjadi hal-hal yang kurang sesuai. Kedua, bisa terjadi overload karena kemungkinan terjadi pengiriman data secara bersamaan. Yang ketiga, keamanan data kurang terjaga. Yang keempat, perlu pelatihan atau training penggunaan dari sistem yang ditanamkan pada intranet ini. Nah, ada juga yang disebut dengan internet. Nah, internet ini merupakan suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Jadi, standar teknologi pendukung yang digunakan secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite yang disingkat dengan TCP/IP. Nah, TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket data yang disebut dengan Switching Communication Protocol yang dapat digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi untuk materi internet ini akan saya bahas secara detail pada video tersendiri. Nanti ada materinya tersendiri tentang internet ya. Adapun fasilitas-fasilitas yang tersedia melalui internet antara lain, yang pertama itu ada email, yaitu singkatan dari electronic mail, adalah suatu surat atau pesan elektronik yang dikirim dan diterima melalui komputer. Jadi dengan email ini, pesan yang dikirimkan akan sampai kepada penerima saat itu juga. Jadi dia real time. Pada saat kita kirim, langsung diterima secara otomatis oleh si penerimanya. Jadi dibandingkan dengan pengiriman surat melalui jasa pengiriman, email ini mampu mempersingkat waktu dan pesan yang disampaikan juga up to date. Dan kelebihan email saat ini juga bisa menyertakan grafik, gambar, foto, suara, animasi, bahkan bisa mengirim ke beberapa alamat sekaligus. Jadi multi-send mail. Nah, yang kedua tuh ada yang disebut dengan FTP. FTP itu singkatan dari File Transfer Protocol. Adalah salah satu layanan internet untuk melakukan transfer file. Jadi proses melakukan transfer file dari komputer ke server itu disebut dengan mengunggah atau upload, dan ada juga proses untuk mengambil file dari server ke komputer kita disebut dengan proses unduh atau download.
Nah, yang ketiga itu ada Telnet. Telnet ini merupakan singkatan dari Telecommunication Network, merupakan salah satu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau LAN. Nah, yang keempat itu ada WWW atau disingkat dengan World Wide Web. Jadi World Wide Web atau WWW ini kalau dalam bahasa Indonesia merupakan kumpulan dokumen multimedia yang saling terkoneksi menggunakan hypertext link atau disingkat dengan hyperlink. Jadi hyperlink ini merupakan sebuah link yang digunakan untuk melakukan perpindahan antar dokumen. Web memudahkan kita mengakses berbagai informasi dalam bentuk teks, gambar, video, suara, dan juga animasi. Jadi hasil dari World Wide Web ini adalah halaman web. Nah, adapun keuntungan dari internet ini bila kita gunakan dengan benar dan bijak, internet ini memiliki banyak sekali nilai positifnya. Jadi ini ada beberapa nilai positif atau kelebihan atau keuntungan dari internet ini. Yang pertama, sebagai media komunikasi, di mana pengguna internet di seluruh dunia dapat berkomunikasi satu dengan lainnya. Yang kedua, media untuk bertukar data dan informasi dengan menggunakan email, FTP, www, dan sebagainya. Yang ketiga, media untuk mencari data dan informasi. Jadi ada banyak jutaan data dan informasi yang tersimpan, menjadikan internet sebagai perpustakaan terbesar di dunia. Jadi kalau kalian ingin mencari informasi ya langsung aja ke internet. Menggunakan apa? Kita bisa menggunakan yang namanya search engine. Salah satu contohnya itu yang terbesar sekarang ini adalah Google. Yang keempat, memberi kemudahan untuk memperoleh informasi. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dapat dipantau melalui internet. Yang kelima, media untuk bertransaksi dan berbisnis. Ada banyak peluang bisnis yang bisa dihasilkan dari internet. Salah satu contohnya adalah Google AdSense dan lain sebagainya. Yang keenam, media pendidikan jarak jauh. Jadi banyak sekali universitas yang sekarang ini membuka kelas jarak jauh di mana materi kuliah dan kegiatan belajar dilakukan secara online. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Jadi seluruh institusi pendidikan, baik pendidikan tinggi yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan lain sebagainya, bahkan untuk pendidikan dasar dan menengah pun sudah menggunakan kegiatan belajar mengajar secara online pada masa pandemi saat ini. Nah, selain sisi positifnya, tidak dipungkiri lagi bahwa internet juga memiliki cukup banyak sisi negatif. Berikut ini ada beberapa dampak negatif dari keberadaan internet. Yang pertama itu pornografi. Pornografi itu sangat banyak sekali di internet. Ya, anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi bukan tanpa alasan, memang benar. Ya, banyak sekali konten-konten semacam tentang pornografi ini bertebaran dan memberikan dampak yang kurang baik bagi yang mengaksesnya, terutama kalangan anak-anak ya. Yang kedua, internet juga banyak berisi konten yang terkait dengan kekejaman dan kesadisan, yaitu violence dan gore ini. Ya, konten seperti ini biasanya digunakan oleh pemilik situs untuk mendongkrak penjualan situsnya. Yang ketiga itu adalah penipuan. Modus penipuan melalui internet cukup banyak ya kita dengar. Jadi internet memang bisa dijadikan media untuk melakukan tindak kejahatan semacam ini. Ya, semacam penipuan ini sangat banyak. Kemudian ada perjudian. Nah, jadi perjudian ini sangat banyak sekali tersebar di seluruh internet ya. Salah satu contohnya saja seperti judi-judi seperti togel. Itu banyak sekali yang online sekarang. Jadi perlu hati-hati juga dalam menyikapi penggunaan internet ini. Nah, ini ada beberapa struktur dan arsitektur jaringan komputer. Selain yang kita bahas tadi, ada yang disebut dengan CAN ya. Itu merupakan Campus Area Network. Jadi jenis jaringan ini menghubungkan bangunan kantor atau universitas, pendidikan, atau komplek dan perkantoran. Ini dia hampir sama seperti MAN ya, hampir sama seperti MAN. Cuman ini dia dalam skup atau ruang lingkup yang khusus untuk institusi pendidikan, universitas, sekolah mungkin. Nah, yang kedua tuh ada SAN atau Storage Area Network. Jadi jenis jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berkaitan dengan RAID penyimpanan, file server, dan sistem tape. Ya, jadi misalkan server penyimpanan menggunakan Storage Area Network. Yang ketiga itu ada VLAN atau Virtual Local Area Network. Jadi jenis jaringan ini itu memungkinkan komputer pada jaringan fisik yang terpisah untuk dapat berkomunikasi seakan-akan mereka terhubung ke jaringan yang sama. Kemudian ada client server. Ya, nanti client server dan peer-to-peer ini akan kita bahas pada materi tersendiri ya. Dan yang keenam itu ada cloud computing. Merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Jadi cloud computing ini atau cloud system ini dia hampir mirip dengan storage area network.
Karena umumnya cloud system ini atau cloud computing ini dia sebagai tempat penyimpanan. Salah satu contohnya seperti Google Drive ya, kemudian ada Dropbox, kemudian ada situs-situs yang bisa menyimpan file-file kita. Jadi ini ada 6 ya, struktur dan arsitektur jaringan selain yang kita bahas yang tadi. Ada 5 ya, ada local area network, ada metropolitan area network, ada wide area network, ada intranet dan internet. Nah, kira-kira jika ada yang kurang jelas atau kurang paham mengenai materinya, silakan tinggalkan komentar pertanyaan di kolom komentar di bawah ini, atau kita bisa diskusi di grup Discord ya. Jadi, sampai sini dulu video kali ini. Jadi, tetap jaga kesehatan, hindari keluar rumah, sering-sering mencuci tangan, dan makan makanan sehat dan bergizi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.